تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل. Baik, kita akan langsung masuk ke mad far'inya. Lalu mad far'i kan banyak nih, kemarin sudah disebutkan ya. Kalau kita rinci satu demi satu, ada sekitar 9 jenis mad far'i. Bukan jenis mad far'i, 9 jenis mad, di antaranya adalah mad far'i. Dan kalau kita pecah lagi, kurang lebih totalnya mad itu ada sekitar 15. Dan mad far'inya kurang lebih ada 12. Ya, mad far'inya kurang lebih ada 12. Dari 12 mad far'i, ini, mad apa saja yang hukumnya wajib? Mad apa saja yang hukumnya jaiz? Dan mad apa saja yang hukumnya lazim? Kan belum ketahuan ya. Tadi kita baru berbicara mad itu ada yang hukumnya lazim, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya jaiz. Terus mad apa yang hukumnya lazim? Mad apa yang hukumnya wajib? Mad apa yang hukumnya jaiz? Udah disebutkan belum? Belum. Maka disinilah pentingnya kita membedakan jenis-jenis mad dengan hukum-hukum mad. Kalau jenis-jenis mad itu membagi mad dari sisi apakah ketemu hamzah atau sukun. Secara umum ada 2, mad asli, mad far'i. Kalau kita pecah lagi, ada 15 totalnya, kurang lebih. Adapun hukum mad ini berkaitan dengan aturan tentang bagaimana kita membaca mad lebih dari 2 harakat. Maka perhatikan hal ini baik-baik. Jangan sampai ketika nanti ada pertanyaan, sebutkan dan jelaskan hukum-hukum mad. Kita sebutkan mad ada 2, mad asli dan mad far'i. Nah, ini jelas tidak tepat jawabannya. Ya. Kalau kita berbicara hukum-hukum mad cuma 3. Dan ini yang di Indonesia banyak yang salah paham. Dulu pernah ketika jadi waktu di Bandung, kalau mau talaqi dengan Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, mesti dites dulu. Yang pertama tes baca, yang kedua ditanya hukum tajwid. Selesai baca ditanya sama Syekh, sebutkan, hanya sebutkan uzkur ahkamil mad. Sebutkan hukum-hukum mad. Jawabannya banyaknya apa? Mad asli, mad far'i. Ada yang nyebutin detail, mad tabi'i, mad iwad, terus disebutin semuanya. Bukan. Ketika disebutkan hukum-hukum mad, maka cuma 3. Lazim, wajib, jaiz. Kalaupun mau ditambah 1, qasar. Ya, lawan dari hukum mad. Itu lawan dari hukum mad. Seperti itu. Baik. Kita sekarang masuk ke jenis mad far'i yang pertama, supaya kita bisa tahu hukumnya apa, cara bacanya bagaimana. Sudah disampaikan di awal bahwa mad far'i itu adalah mad asli yang ketemu sukun atau hamzah. Kita singkirkan dulu yang ketemu sukun. Sekarang kita mau mempelajari mad yang bertemu dengan hamzah. Apa saja mad yang bertemu dengan hamzah? Yang pertama adalah mad muttasil. Disebut juga mad wajib muttasil. Al-Imam Al-Jazari mengatakan ketika menjelaskan hukum mad, wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati. Dan hukum mad menjadi wajib apabila datang sebelum hamzah. Kalau ada mad asli bertemu dengan hamzah muttasilan in jumi'a bi kilmati, dan bersambung pada satu kalimat yang utuh, pada satu kata yang utuh, si madnya itu dengan si hamzahnya bergabung pada satu kata yang utuh, maka mad asli tersebut
berubah menjadi mad far'i. Hukumnya apa? Wajib. Jadi kapan mad hukumnya menjadi wajib? Pada saat bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Nama madnya apa? Jazakumullah khairan. Nama madnya mad muttasil. Karena hukumnya wajib disebut juga mad wajib muttasil atau mad muttasil wajib. Kita belum berbicara bagaimana cara bacanya. Kita hanya berbicara mad muttasil itu hukumnya wajib. Berarti kalau kita melihat mad muttasil yang ada di kepala kita berapa harokat? Lebih dari 2. Setiap kita melihat mad muttasil maka di kepala kita langsung otomatis lebih dari 2. Pertanyaan berikutnya, terus riwayat Hafs, jalur Syatibiyah itu berapa yang datang kepada kita? Berapa harokat yang datang kepada kita dari jalur Al-Imam Asy-Syatibi ini? Maka ternyata berapa cara bacanya? Mad muttasil itu mesti dibaca pilihannya ada 2. Berarti istilahnya wajhan, ada 2 wajah. Yang pertama 4 harokat, yang kedua 5 harokat. Tidak ada 3 harokat, tidak ada 6 harokat. Mad muttasil dalam riwayat Hafs jalur Syatibiyah tidak ada 3 harokat, tidak ada 6 harokat, hanya 4 atau 5. Jadi walaupun artinya wajib itu lebih dari 2, enggak seenaknya bebas memilih 3, 4, 5, 6, enggak bisa. Terus gimana kalau ada orang yang baca mad wajib muttasilnya 3 harokat padahal lagi ngamalin jalur Syatibiyah? Kita jawab lahan, tapi tidak mengubah makna, tidak makruh, sampai aib saja. Aib. Kenapa aib? Karena masih di lebih dari 2 harokat. Masih secara umum masih mengikuti kaidah umumnya gitu ya. Masih mengikuti kaidah umumnya. Namun aib tetap tidak bisa dibenarkan. Begitu. Kalau ada yang baca mad muttasil 2 harokat bagaimana? Ya lahan. Nah, kalau ini sudah mulai di bawahnya aib. Bisa sampai ke makruh. Kenapa? Karena nggak ada ulama yang meriwayatkannya. Berdosa tidak? Tidak berdosa. Kalau ada orang yang baca mad muttasilnya 1 harokat, maka berdosa apabila sengaja. Dimaafkan apabila belum tahu atau tidak sengaja. Yang pasti kita katakan itu lahan jali. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini lahan jali. Kalau ada orang yang baca 2 harokat, idza jaa nasrullahi wal fath, ini bisa sampai makruh kalau sengaja ya. Kalau nggak sengaja, ya namanya nggak sengaja itu nggak dapat hukuman apa-apa. Begitu ya. Kalau dia membacanya malah kepanjangan, idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimana? Ya aib. Karena nggak ada yang baca. Bahkan yang 6 harokat aja nggak ada dalam Hafs jalur Syatibiyah. Dia baca sampai 12 harokat misalnya. Ya. Maka aib. Contoh mad muttasil. Contohnya yang pertama, waja'akumun nadhir. Silakan.
su'al azab. Si'a bihim. Baik, sekarang pertanyaannya, gimana ngukur kadar 4 atau 5 harokat? Pakai ketukan boleh enggak? Saya jawab boleh. Pakai hitungan boleh enggak? Maka saya jawab juga boleh. Yang penting itu ketukan dan hitungannya mengikuti talaqi dan tempo bacaan seperti yang telah diuraikan dalam pekan lalu. Jangan sampai kita ngitungnya lambat, bacanya cepat, atau sebaliknya, bacanya lambat, ngitungnya cepat. Tuh agak Fatma, bukan begitu. Harus sesuai dengan tempo bacaan. Lalu bagaimana cara menghitungnya supaya tepat antara hitungan dengan talaki dan tempo? Di sini ada 2 pandangan. Yang pertama pandangan matematis, yang kedua pandangan non matematis. Maksudnya apa? 2 harokat artinya membaca dengan 2 huruf hijaiyah. Betul? Ba, baba, baba. Coba. Sekarang saya pengen nguji para ustadz sekalian baca jim 4 kali. 5 kali. Ja 5 kali. Berarti berapa harokat ini? 5 harokat ya? Ja, tempo sedang, tempo tadwir. Ja, tempo tadwir ya. Jangan tahqiq. Ja, tahqiq. Kalau hadar, ja, tadwir. Ja. Faham? Faham enggak? Paham. Para ustadzatnya maka baca ja'a. A-nya kita hidupkan supaya mudah. Mau dihidupkan atau disukunkan? Kalau sukunkan begini, ja, tetap 5 harokat. Hidupkan aja biar gampang dan jelas suaranya untuk membandingkan dengan jim terakhirnya ikhwan. Baik, ja'a. Ja'a itu jimnya berapa harokat? Boleh dibaca 4, boleh dibaca 5. Kita ambil yang 4 dulu. Kalau jimnya 4 harokat ditambah hamzah 1 harokat, totalnya berapa harokat? 5 harokat. Sama enggak dengan yang ikhwan jim 5 kali berarti? Secara hitungan matematis sama. Paham ya? Baik. Baca dengan yang biasa dibaca seperti yang tadi kita praktekkan. Itu kan yang biasa dibaca segitu ya? 4 harokatnya, betul? Ya sudah, baca sesuai fitrah itu. Baca sesuai fitrah itu. Kita akan buktikan apakah panjang mad itu matematis atau non matematis, atau secara amalan seharian kita itu matematis atau enggak sebenarnya. Ya, 1, 2, 3. Udah selesai loh. Udah selesai dari tadi. Lebih berapa huruf kira-kira, Ustaz? 2. Berarti hitungannya berapa harokat? 6 harokat berarti tadi segitu. Ya, ini 5, ini 7. Berarti ini madnya 6. Ya kan? Hamzahnya 1 jadi 7. Lebihnya 2 huruf alias 2 harokat. Kita tukar kalau gitu ya. Tukar. Ini jim 5 kali 5 harokat. Ini ja'a. Ustadzatnya jim 5 kali, asatidahnya ja'a, jimnya 4 harokat, hamzahnya 1 harokat. Siap? 1, ngitungnya ya, ja segitu. 1, 2, 3. Lambat ini. Ja. Ininya tahqiq, ininya tadwir. Jadi sama ternyata.
Ja 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 segitu. Jaa ya. 1 2 3. Tuh, baru beda kan? Kalau tadi sama itu bukan gara-gara sama harokat ya tadi. Gara-gara beda tempo. Itu akibatnya kalau kita ngitung beda tempo. Hitungannya lambat, bacanya cepat atau sebaliknya. Jadi berarti yang kita amalkan selama ini, matematis enggak hitungannya? Enggak ya. Cenderung lebih panjang daripada hitungan matematis. Namun demikian, menurut Asy-Syaikh Aiman Suwaid harusnya matematis. Harusnya matematis. Jadi yang bacanya nggak sesuai matematis menurut beliau tadi lahan semuanya berarti 4 harokatnya lahan semuanya kepanjangan. Makanya kalau kata Syekh Aiman Suwaid membaca 6 harokat sama panjangnya dan membaca nuhiha ya Musa ya 2 harokat, mu 2 harokat, sa 2 harokat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Segitu. Pendek banget kalau kita, itu kayaknya berempat deh kalau kita ya. Ya, jadi seperti itu menurut Syekh Aiman Suwaid. Jadi kalau 4 harokat berarti menurut Syekh Aiman Suwaid ja 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 segitu. Ja kecepatan nggak tuh kalau kita baca segitu? Itu kalau kita pengen 4 harokatnya matematis. Ya. Siapa yang sekarang pengen jadi mengikuti yang matematis? Ini menurut Syekh Aiman Suwaid. Tapi ada pandangan yang kedua. Ini pandangannya siapa? Pandangannya justru kalau yang saya lihat, wallahu alam, belum dihitung sih perbandingannya berapa banyak yang mana gitu ya. Tapi kelihatannya kebanyakan yang kedua ini, yang non matematis. Makanya sebagian ulama mengatakan 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat itu ngitungnya kayak gimana? Nggak usah dihitung, ikutin talaki aja. Dan kita bisa menyimak rekaman-rekaman para qari. Misalnya Syekh Misyari Rashid. Coba nanti dihitung berdasarkan tempo bacaannya Syekh. Kira-kira matematis atau enggak? Yang saya hitung sih enggak matematis. Saya beberapa kali rekamannya Syekh Misyari Rashid dihitung, ini enggak matematis ini. Sesuai dengan bacaan yang saya amalkan berarti. Kenapa? Ketika baca Jaa Nasrullahi wal Fath, ternyata kalau menurut hitungan matematisnya 6 harokat. Tapi karena memang menurut sebagian ulama hitungan kadar 3, 4, 5, 6 ini tidak matematis, maka selama ada hasil talaqi dan sahih sanadnya tidak bisa ditolak. Jadi istilah 3, 4, 5, 6 itu istilah saja. Panjangnya 3 harokat ya segini, 4 harokat segitu, 5 harokat segono, begitu ya, bukan matematis. Terus mana yang diamalkan? Karena dua-duanya ada dan diamalkan oleh para ulama, maka dipersilahkan mau mengamalkan yang mana. Tapi kalau saya sendiri, kalau lagi talaki ditanya ngamalin yang matematis atau enggak, nanti saya bantuin ngitungnya. Jangan sampai saya mah matematis, tapi pas ngamalinnya enggak. Saya mah enggak matematis lah, tapi pas ngamalinnya matematis. Begitu ya. Jadi harus konsisten. Kita yakinnya yang mana, itu yang diamalkan. Biasanya ada yang begini, giliran ketemu mad wajib mutasil non matematis karena pengen panjang. Tapi pas mad arid li sukun jadi matematis. 4 harokatnya jadi tanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa harokat tuh? Berapa harokat aridnya? Kalau secara hitungan non matematis berapa harokat tadi? Baru 3. Sedangkan mad arid li sukun nanti kita bahas pilihannya 2, 4, 6. Gak ada 3. Bukan 2 sampai 6. 2, 4, 6. Kalau matematis segitu 4 harokat. Tapi pas giliran ketemu mad mutasilnya lebih panjang dari itu. Nah, ini yang tidak tepat. Ya. Jadi kalau kita sudah
Pokoknya saya pakai metode yang ini, yang matematis, amalkan yang matematis. Jangan sampai juga pas mad arid li sukun yang matematis, giliran ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini udah 9 harokat kalau ingin matematis berarti. Seperti itu ya. Jadi yang penting adalah kita konsisten memegang metode yang mana. Karena dua-duanya diamalkan oleh para ulama. Jadi mereka istilahnya sama, prakteknya berbeda. Kalau dalam bab qalqalah istilahnya berbeda, tingkatan qalqalah ya. Masih ingat? Istilahnya berbeda, tapi prakteknya sama. Baik. Disebut wajib karena para ulama sepakat fil maddi wakhtalafu fil miqdar. Sepakat di masalah madnya, tapi berbeda pendapat dalam masalah kadarnya. Kemudian أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا